Selamat pagi keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Minggu 15 Agustus tahun 2021. Kita juga memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari keluarga yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil tersebut, perjumpaan Maria dalam kunjungannya ke rumah Elisabet tergambar menyenangkan. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Elisabet dan Maria saling mendoakan, mengucap syukur, dan terutama memuliakan Tuhan dengan kerendahan hati. Memuliakan Tuhan dengan kerendahan hati adalah kunci bagi setiap hati menerima karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bunda Maria mengunjungi Elisabet menjadi contoh teladan bagi kita. Saling mengunjungi sebagai ungkapan bahwa kita saling mengasihi, turut memberikan perhatian, bahkan saling mendoakan dan memberikan berkat satu dengan yang lainnya. Bunda Maria membuka hatinya yang penuh dengan kerendahan hati menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah. Bersediakah kita membuka hati kita bagi karya keselamatan Allah dalam keluarga kita?
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saling mengunjungi antar sanak saudara adalah tradisi yang begitu melekat dalam budaya Indonesia. Namun, dalam kondisi pandemi saat ini, untuk menekan penyebaran virus, pemerintah menetapkan aturan protokol kesehatan saat keluar rumah dan PPKM. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk saling mengunjungi. Di sisi lain, bukanlah suatu alasan bagi kita untuk merenggangkan ikatan persaudaraan antar keluarga, terlebih menciptakan saling menyapa dalam gereja kecil kita, yaitu keluarga. Saling menyapa mungkin sebagian keluarga menganggap bukan suatu kebiasaan yang perlu diterapkan untuk setiap anggota keluarga. Namun bagi kami, memulai dengan sapaan yang menyejukkan memiliki dampak untuk melakukan aktivitas selanjutnya dengan penuh sukacita. Dalam keluarga, saya memiliki kebiasaan saling mengucapkan selamat pagi kepada suami, anak, dan mama yang tinggal bersama kami. Bagi kami, saling menyapa merupakan salah satu bentuk perhatian sederhana yang berdampak untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan hingga kami boleh menikmati hari yang baru. Di sisi lain, kami sadar melakukan aktivitas sepanjang hari penuh dengan dinamika. Perlu kesabaran jika salah satu dari kami sakit, sabar sebagai orang tua untuk membimbing anak saat belajar. Kadang terjadi salah paham antara kakak dengan adik. Kadang juga waktu terasa begitu cepat berjalan, namun masih ada tugas yang belum selesai. Setiap anggota keluarga mempunyai aktivitas masing-masing yang pastinya rasa lelah juga menghinggapi anggota keluarga. Namun rasa lelah itu terobati dengan adanya saling menyapa yang menyejukkan. Saling menanyakan aktivitas sepanjang hari ini yang paling berkesan ataupun yang menjengkelkan. Cukup dengarkan saja dan tetap saling meneguhkan sebagaimana tertulis dalam Matius bab 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kami percaya seluruh aktivitas kami adalah karena kemurahan hati Tuhan yang turut berkarya, memberikan berkat dan saling memberkati bagi kami sekeluarga. Melalui sapaan kepada keluarga dan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita percaya bahwa Bunda Maria diangkat ke surga bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan kuasa Allah. Dalam tradisi umat Katolik, ada beberapa untayan doa yang kita daraskan, seperti doa Angelus, Malaikat Tuhan, Rosario, ataupun novena 3 kali Salam Maria. Kita meyakini bahwa Bunda Maria telah mendapat kemuliaan di surga, mendampingi dan menolong anak-anaknya yang sedang berziarah di dunia ini. Maka ia tidak akan pernah berhenti untuk berdoa bagi kita dan akan selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Tuhan memberkati.